Saya lanjutkan. Kemudian ada metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah ini intinya kita hanya berusaha untuk membandingkan antara cost tertinggi dan cost terendah. Dari overlapping itulah kita baru menganalisa seberapa sih kira-kira cost yang tetap dan yang variabel. Jadi di sini kita menggunakan estimasi dari overlapping atau estimasi dari gap antara cost tertinggi dan cost terendah. Nanti ditarik titik tengahnya, oh kira-kira segini nih tetapnya antara tinggi. Jadi dari titik tertinggi dan titik terendah itu kita cari gapnya, kemudian dari situlah kita melakukan penentuan kira-kira konstannya itu di angka berapa, seperti itu. Nanti tolong dipahami tentang cara-cara kuantitatif ini. Nah, untuk yang terakhir, yang analisis regresi, itu sedikit neglected saja atau sedikit bisa diabaikan saja. Karena kalau analisis regresi ini agak sedikit complicated, kita harus menggunakan bantuan software. Kalau regresi sederhana, Microsoft Excel bisa melakukannya. Tapi ketika ini regresinya itu agak complicated, kita harus menggunakan bantuan SPSS atau mungkin menggunakan AMOS gitu. Yang jelas tergantung kebutuhannya. Kalau datanya semakin besar, semakin banyak, tentu kita akan menggunakan SPSS. Tapi ketika datanya hanya kecil, kita menggunakan Smart PLS. Tapi yang jelas, analisis regresi ini membutuhkan software. Sedikit agak tidak perlu diambil pusing kalau analisis regresi. Yang jelas, yang perlu saya tekankan adalah dipahami diagram serak atau scatter graph dan masalah metode tinggi rendah. Di modul dijelaskan secara detail bagaimana caranya. Jadi nanti tolong dipahami. Tenang, itu sangat mudah. Jadi saya rasa hanya sekali baca juga pasti paham. Ini benar-benar mudah kok. Cuma ada beberapa step yang harus diikuti kalau ingin melakukan perhitungan diagram serak dan metode tinggi rendah. Seperti itu. Nah, oke, saya lanjutkan. Di situ ada dua anak panah yang berlawanan, biru dan kuning. Untuk yang kuning terlebih dahulu, bahan baku dan tenaga kerja langsung dapat secara mudah dilacak dan diidentifikasi pada pekerjaan spesifik produk atau departemen. Sedangkan yang sisi biru membahas tentang overhead pabrik menyatakan bahwa overhead pabrik tidak dapat dilacak dan diidentifikasi pada pekerjaan spesifik produk atau departemen. Ini hanyalah penekanan saja. Kalau bahan baku dan tenaga kerja langsung, itu akan ketara pada produk jadi atau produk akhir. Karena mereka bersifat pekerjaannya spesifik, mudah diidentifikasi, dan memang sangat kelihatan jelas. Berbeda dengan overhead pabrik yang sulit untuk diidentifikasi dan pekerjaannya tidak spesifik. Itu yang dimaksud dengan overhead pabrik. Jadi tolong dibedakan ya antara bahan baku dan tenaga kerja langsung dengan overhead pabrik. Itu bedanya apa? Dua hal yang sangat berbeda. Dan hal-hal yang di luar bahan baku dan tenaga kerja langsung otomatis merupakan overhead pabrik. Seperti itu. Kemudian di sini saya memiliki anak panah yang berjalan dari kuning menuju biru di sisi kanan, diagram kanan. Yang kuning menyatakan bahwa sistem cost aktual. Kemudian yang biru menyatakan bahwa sistem cost normal. Kalau sistem cost aktual, baik itu bahan baku, tenaga kerja langsung, maupun overhead pabrik, semuanya aktual. Jadi berdasarkan real. Kalau memang terdapat cost untuk bahan baku atau terdapat cost untuk tenaga kerja langsung maupun terdapat cost untuk overhead pabrik, semuanya itu bersifat aktual. Tidak ada yang bersifat estimasian. Misalkan gini, aku tadi beli tepung 1 kilo harganya 5.000. Kemudian garam penggunaannya hanya 2 sendok makan. Tapi aku tadi beli garamnya 1 kilo 1.000.
kira-kira kalau 2 sendok makan itu berarti sepersekiannya dari 1 kilo. Oh, berarti kosku segini. Nah, itu yang dimaksud dengan aktual. Jadi benar-benar dilakukan perhitungan yang presisi. Kalau 1 kilonya 1000, berarti 2 sendok makan itu merupakan kalau anggap saja 1 sendok makan merupakan 1/1 juta dari 1 kilo. Oh, berarti harga dari 1 sendok makan merupakan sekian rupiah. Oh, kalau 2 sendok makan berarti sekian rupiah. Itu yang dimaksud dengan sistem kos aktual. Berbeda dengan sistem kos normal. Kalau sistem kos normal itu bahan baku dan tenaga kerja langsungnya itu bersifat aktual. Tapi khusus untuk overheadnya itu merupakan tarif. Nah, tarif inilah yang merupakan estimasian. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing menghitung seperti yang aktual tadi. Dari 1 kilo kalau 2 sendok makan, oh berarti segini, dihitung segini-segini. No need, nggak perlu kayak gitu. Tapi cukup diberi tarif kira-kira gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan sekilo harganya 1000 gitu, harganya 1000, berarti kira-kira wah 1 sendok paling cuma 5 sen gitu. Nah, itu menggunakan tarif, dan tarif itu tentu dalam menentukan tarif itu nggak asal, tapi ada patokannya gitu. Tapi yang jelas di sini kita tidak menghitung secara langsung. Kalau yang aktual tadi kan dari 1 kilo itu berarti berapa sendok teh itu dihitung. Lah berarti harganya per 1 sendok teh itu berapa. Oh berarti kalau 2 sendok teh itu berapa. Itu kan yang aktual. Nah tapi kalau yang tarif hanya kira-kira aja. Kayak misalkan gini deh. Kalau itu merupakan adanya perubahannya. Jadi dulu itu yang digunakan sistem kosnya aktual. Tapi lama kelamaan itu malah mempersulit. Kayak misalkan gini deh. Kita kalau misalkan di catering gitu, tentu butuh yang namanya kompor gas, butuh LPG. Lah, seberapa banyak LPG yang kita gunakan untuk menggoreng telur kan kita nggak tahu. Wong gas itu loh nggak kelihatan di dalam tabung, terus ngitungnya gimana gitu kan, susah kan untuk ngitung secara aktual penggunaannya berapa persen untuk goreng telur saja sekitar sekian menit. Oh berarti sekian gas. Terlalu susah ketika kita harus menghitung secara aktual, karena terkadang tidak semuanya bisa kita hitung secara aktual. Kalau jumlahnya terlalu sedikit, seperti kayak tadi garam hanya 1 sendok teh. Lah 1 sendok teh itu loh hanya sebagian kecil dari 1 kilo garam. Tentu akan susah bagi kita untuk menghitungnya. Maka dari itu kemudian dibuatlah sistem kos normal yang overheadnya atau barang-barang yang penggunaannya tidak signifikan, yang hanya minoritas, itu ditetapkan tarif. Karena akan terlalu sulit untuk melakukan perhitungan aktual yang sebenarnya kos yang kita keluarkan berapa itu terlalu sulit, sehingga lebih baik kita menggunakan tarif gitu. Inilah yang saya mau menjelaskan kalau ada perubahan sistem kos, itu ada perubahan. Dulu ada aktual dan ada perubahan yang disebut sebagai sistem kos normal, karena ini lebih normal, lebih rasional. Overheadnya menggunakan tarif, tidak menggunakan perhitungan yang malah jelimet atau lebih susah. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang saya ingin fokus tentang tarif. Jadi, gimana caranya kita menentukan tarif? Intinya seperti itu. Kita mulai masuk ke modul 3 yang kegiatan belajar 2. Gimana caranya kita menentukan tarif gitu. Nah, dalam menentukan tarif tentu tidak main-main atau tidak asal. Ada range-nya, ada patokannya, ada hal baku yang harus kita lakukan ketika kita ingin menentukan tarif. Nah, ketika kita ingin menentukan tarif, kita harus memiliki 2 pool. Pool pertama adalah awal periode dan pool kedua adalah akhir periode. Untuk yang awal periode, disitulah adalah timing di mana penentuan tarif overhead pabrik. Jadi kita ngira-ngira, di situ kita ngira-ngira. Kita mau bikin kue dan ada resep, bahwa satu resep untuk membuat roti dibutuhkan 2 sendok teh garam, 5 sendok teh gula,
kemudian 3 sendok teh vermipan. Tuh. Nah,